Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama Punta di sini di podcast Alkisah dengan segmen Malam Minggu Mistis. Dan malam hari ini gue nggak sendirian, gue ditemani oleh teman baru yang sudah bersiap di sebelah sana. Ada Mbak Niki, halo Mbak Niki. Halo Mas Punta, halo semuanya juga, Halo. salam kenal. Ya, oke. Jadi ini aku kenal Mbak Niki ini sekitar ya mungkin setahun yang lalu dari jejaring sosial media. Sosial media. Di sosial medianya Mbak Niki ini sering banget ngepost atau mungkin tanya-tanya cerita-cerita tentang hal-hal mistis nih. Nah ini yang buat aku jadi penasaran. Sebenarnya Mbak Niki ini emang menggeluti bidang-bidang mistis atau gimana sih? Atau mungkin sukanya tentang mistis ini mulai dari kapan? Kalau menggeluti sih enggak, tapi sekedar suka aja, suka terus apa ya? Suka terus abis itu tuh kita mungkin kalau temenan sama tukang parfum jadi bau parfum, temenan sama ini jadi bau ini gitu kan. Lama-lama kayak giring gitu loh. Terus abis itu juga ini kan, sekolah aku tuh sekolah seni. Kebetulan sekolah seni, terus masuk gerbang itu udah ada pohon termbesi yang gede banget, terus ada patung. Bentar. Ini gua stop sebentar. Pohon termbesi ini identik sama hal macam-macam, ya nggak sih? Ya. Oke, Gitu, lanjut. macam-macam. Lanjut. Ada apa namanya? Ada patung di atas pohon termbesi itu, dia benar-benar kayak Superman gitu loh, terbang gitu. Tapi dia benar-benar yang nggak ada kostumnya, cuman bentuk aja. Banyak banget. Terus mau ke arah kantin, ke arah ke golongan seni rupa, seni teater, itu banyak banget. Malah yang lebih parah lagi itu ada pocong yang nyalip di sela-sela daun. Tar dulu, ini pocong beneran atau pocong bohongan nih? Pocong bohongan, jangan Oh, dong. berarti Jangan. properti, banyak properti yang banyak banget properti di apa yang sisi-sisi kampus gitu begitu. ya? Jadi mau nggak mau sebenarnya kita yang takut, jadi kayak ya udah gitu, ya udah apa ya, kayak yang oh kayak gitu tuh bentuknya, ya udah gitu. Terus kalau misalnya ujian juga nih Mas Punta nih, aku ujian itu ini di kampusku bukan ngajarin tentang kita harus ritual gitu, enggak, tapi karena memang banyak tarian itu kan, ini jangan kalau ngomongin tarian nggak ngomongin ke sana ya, Iya, ngomongin oke. seninya ya. Itu uh, ada yang namanya sedekah bumi. Sebelum sedekah bumi itu ada apa aja sih, ada yang kopi, ada menyan, ada dupa gitu-gitu. Dan kita juga ada yang surupan, itu juga udah hal yang biasa, jadinya kayak yang ya udah gitu loh, asik tapi takut juga sebenarnya kalau ketemu, takut. Tapi memang seni itu emang deket banget dengan hal-hal seperti itu. Kayak kesenian-kesenian daerah di setiap daerah, Pak. Daerah Pasti ada aja pasti ada. yang mengait-ngaitkan dengan hal-hal istilahnya horor atau supranatural gitu kan. Iya, itu kayak itu loh Mas Punta, aku tuh pernah ya waktu itu, ini juga nyautnya ke susuk. Oke. Sorry ya kalau misalnya ada yang denger nanti ada yang denger nanti mungkin kita satu sefrekuensi gitu kan. Orang tari ya, aku basicnya seni tari nih. Aku basicnya seni tari, tapi bukan berarti orang seni tari terus pakai ya, orang seni terus pakai enggak, cuman ada yang pakai waktu itu. Kebetulan tuh copot tuh Mas Punta, dia tuh narinya bagus banget, itu lepas gitu. Dan itu aku nggak tahu ya apakah itu beneran isinya atau enggak,
tapi temanku nemu ini punya siapa ya gitu. Itu bentuknya apa? Anehnya, nah bentuknya itu kalau di Jawa anak kecil kalung yang dari kain terus ininya tuh kayak ada jimatnya tuh nggak sih? Oke Nah, oke oke. Kalau ngiyawir sableng gitu ya? oh iya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya itu antara emang itu susuknya, tapi kalau susuk itu kayak itu dimasukin kemana ya? Kita kan juga bingung ya. Hmm. Apakah itu diselipin ke semana gitu, kita nggak tahu juga. Pokoknya aku percaya di dunia ini ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu aja. Nah itu Gitu kan? itu itu mungkin lepas atau jatuh atau gimana nggak tahu. Nah setelah itu dia narinya tuh jelek banget. Yang tadinya dia emang narinya bagus, jejeknya itu bagus banget. Terus abis itu nggak lama dia kesurupan. Benar, ini aku barusan juga merinding nih. Ini jadi kalau si istilahnya susuknya itu jatuh, berarti yang sebelumnya nari bagus itu bukan dia. Gimana? Kayak ada yang nari gitu, apa sih ngomongnya, Iya aku kan? bingung juga. Berarti enggak, kalau memang aslinya dia tanpa susuk itu narinya jelek atau mungkin sudah apa ya, nggak sadarkan diri, berarti yang sebelumnya membuat dia narinya bagus itu Bagus hal lain itu yang kan? lain. Terus sama kayak itu loh, kalau kita mau cantik tuh kan, Hmm. kita mau cantik juga kita ada ya pasang. Ini nyangkutnya ke skripsi aku nih lama-lama nih. Oke, Aku bolehlah sampai ceritain. dulu itu nih, kenapa aku jadi yang cerita panjang ya, Nggak nggak apa-apa apa-apa ya. dong. Ini waktu skripsi itu aku pertama kali ngambil, aku lupa judulnya itu apa, pokoknya aku ngambil tentang jaranan. Aku nggak sebut kota ya, ngambil jaranan. Dan di situ kalau skripsi udah dipakai, kita nggak boleh pakai judul itu lagi kan, atau Hmm. yang menjalur ke sana kita nggak boleh pakai lagi. Akhirnya aku ngajuin tentang lintang. Sebentar, kalau lintang nggak sih? Lintang bintang. Lintang jatuh. Oh, ya, tahu. Jadi di jaranan itu kalau misalnya ada hari apa gitu ya, itu dimandiin gitu dulu, dimandiin, ada ritualnya untuk dia kayak hidup gitu nanti waktu pentasnya. Aku neliti yang si lintang itu ketika jatuh di kundennya itu. Nah tapi karena aku akademik nih, ditolak sama dosenku mentah-mentah. Dondo iki kok akademik, kowe kok ngoyok ngene, apa ya kok wonge sing gak percaya tentang hal ngono aku paham kan. Emang aku ngomong bahasa Jawa Mas Kunto tahu kan. Tahu. Paham banget. Udah, terus habis itu karena ditolak juga, aku ini sebelumnya itu aku ke dukun itu, aku tanya kalau di ini namanya dukun ya, dukun orang pinter, kalau di tempat sana namanya gambu kan. Gambuh. Gambu. Kalau saat yang ini, yang kalau nanti ada yang dengerin mungkin tahu, mohon maaf banget Tahu ya, tahu daerahnya ya. tahu daerahnya Gambu. Itu aku minta itu ke Gambunya itu, sebelum ke Gambunya dulu nih, sebelum ke Gambunya itu aku main ke rumahnya orang yang ikut jadi pemain jaranannya. Pemain jaranannya yang lama, dia cerita kalau zaman dulunya itu kalau kesurupan tuh benar-benar kesurupan Mas Mentah. Kalau yang sekarang nih anak jaranan, aduh ya ampun Tuhan, ini maaf banget kalau ada orang yang ingin dengerin nanti satu frekuensi. Itu semakin kita kesurupan semakin keren Oke, aku juga pernah jadi salah satu penontonnya sih. ya. Kan kalau anak-anak sekarang tuh ya ada lah yang mau ikut motor, dia keren gitu kan, ikut geng ini keren. Kalau dia kesurupan itu dia keren. Buat aku sih enggak ya. Kalau dulu itu dia kesurupannya beneran. Terus si bapaknya yang aku wawancarain itu katanya yang jadi celeng. Jadi kan kalau uh, apa, jaranan itu kan nggak cuma jaran aja, ada celengnya juga. Celeng Itu itu dia hewan babi. babi ya. Oke. Hewan babi. Dia itu lari jadi celeng, bener-bener yang ngerangkak gitu kayak celeng lari persis lah. Perutnya kena ranting,
batang pohon deh kayaknya sampai dia robek, ususnya keluar. Itu di Tapi dia tempat tetap, terbuka berarti. iya kalau jalanan ke tempat terbuka kayak lapangan gede gitu. Dan itu tetap lari loh, dia tetap lari. Dicabut sama gambungnya, ya udah tepar lah dia. Tuh, itu aku langsung yang, ah itu beneran ya Pak? Gitu kan, ah itu beneran ya Pak? Masa udah ususnya keluar gitu, dia bukan yang ngerintis sakit. Ya kan ini ada ininya Mbak. Oh iya ya benar-benar. Terus nggak terima kan aku, ah, ini mungkin ngada-ngada nih. Aku lari ke gambungnya. Di gambungnya tuh ternyata iya bener ada zaman dulu, tapi pemain-pemain yang lama. Terus habis itu si gambungnya ini ternyata bukan apa sih, kayak kalau dia di Punden tuh cuman hari H itu aja tuh enggak. Itu dia juga ngasih makan juga. Jadi di rumahnya nggak harus di Punden tuh kayak ada apa ya istilahnya, kayak kalau muslim mungkin ngaji ya, kayak ada ngaji, Punden ini ngajinya gitu. semacam sanggarnya gitu ya? Bukan, Punden itu kayak kayak bangunan kecil, kayak kayak pura gitu loh Mas, Oh, buat oke. naro-naro persembahan-persembahannya gitu kan. Terus kata si gambungnya itu, aku yo aku pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa. Aku ngene iki yo gak ngopeni sing pas nak Punden tok, tapi yo dongani kabeh sing tak dipakai sama si jaranan itu. Terus waktu aku wawancara tentang jaranan, dengan santainya si bapaknya bilang, lah iki ono sing teko. Padahal kita cuma bertiga itu di ruang tamu. Aku diantar temanku karena kebetulan waktu itu aku belum sedia. Ono sing teko. Ini gak ono. Maaf Mbak, siapa ya? Yo sing niku, sing ngisi jaranan niku. Hah? Pundi toh Pak, mboten wonten. Waduh, itu aku merinding terus kita, aduh, ini Aku aja kameranya yang jelek dengerin lagi. merinding. Ini aku yang dengerin aja merinding. Terus udah itu, udah kan, karena ditolak aku nggak ngambil tentang jaranan lagi. Tapi selanjutnya aku ngambil tentang Paranggono. Klasik banget kalau Mas Pontan neliti deh. Oke, oke. Aku apa sih, aku tanya ke orangnya nih, namanya Waranggono ya, aku nggak sebut namanya, Waranggono aja ya. Waranggono itu bodohnya aku nih, aku tanya, yang sewu Bu, Ibu pakai susu? Nah itu bodoh sekali aku tanpa basa basi apa apapun. Itu Ini pakai seperti pertanyaan yang membawa kita ke hal hal gantung membahayakan. jurang tuh kita. Iya. Hah, aduh salah ngomong aku gitu kan. Yo enggak do ibu, yo nggak pakai. Oh gitu Bu, gitu. Soalnya kok saya kok dengar-dengar itu kok cuantik, pas dandan kok gak ayu, pas dandan kok wayu, semuanya mau nah udah. Setelah itu nggak dijawab nih, nggak habis akal aku, ke dukun lagi udah wawancara kita. Tanya tentang itu Ribet. lagi. Bukan tentang yang tadi kan tentang jaranan nih, yang ini tentang susu. Oke. Berarti Tapi Mas Bunta percaya pertanyaannya nggak lebih sih tentang spesifik gitu susu? ya. Kalau ini, aku tadi garis bawahin tentang jaranan dulu ya. Mau bahas tentang jaranan. Dulu waktu aku SD, itu aku kan sekolahnya di Gunung Kidul. Tahu pasti Gunung Kidul di mana? Tahu kan? Tahu. Nah, itu dulu pas ada istilahnya pesta rakyat di Gunung Kidul itu, yang setiap dirayakannya itu pasti istilahnya nanggap nanggap jaranan atau jatilan. Di jatilan kan ada jaranannya ya. Nah, Ya. itu mungkin bukan mungkin pertama kalinya, tapi salah satu hal yang membuat aku berpikir banyak hal di luar nalar kita gitu. Contohnya yang kesurupan tadi, kenapa Mbak Niki tadi bilang semakin kesurupan itu semakin keren, Makin keren. ya
pada zaman dulu itu aku setuju banget karena secara logika tidak ada orang yang bisa loncat setinggi 3 meter lebih dari ring basket. Itu Ya. aku dan warga di sana menyaksikan secara langsung gitu. Dan tadi yang contohnya ketusuk ranting atau apa tadi kan, Heeh. kayu gitu, tapi dia nggak ngerasa sakit. Sama halnya seperti yang jatilan Makan itu, beling gitu ya. makan beling ya, terus gigit serabut kelapa, di mana Mm-mm. belingnya itu Itu kan benar-benar pasti dipotong gitu. masuk ke pencernaan kan ya. Mm-mm. Secara ilmiah pasti itu kalau di Mati dong ronsen ya. ada Ada pecahannya kan. luka-luka. Dan orang pun kalaupun memang itu apa ya, ada di dalam tubuhnya, setelah dia sadar pasti nggak akan bertahan lama, udah bisa istilahnya meninggal gitu kan. Tapi ini nggak, orangnya biasa-biasa aja. Nah, itu yang membuat aku percaya akan hal-hal seperti itu di zaman SD dulu ya. Dan sekarang-sekarang pun makin banyak hal-hal yang bikin aku makin percaya dengan adanya dunia yang kita tidak bisa lihat itu. Ngomong soal apa tadi? Susuk, Mm-mm. aku sih belum pernah melihat langsung gimana orang itu kalau pakai susuk atau orang yang pakai susuk itu seperti apa. Terus ini Mas Punta, yang lebih keselnya lagi tuh aku sebagai anak seni, apalagi seni tari, itu aku dicap memakai, Oke. memakai, nggak enak banget. Ini aku curhat banget nih. Mungkin Dicurigai ada gitu ya, anak yang, dicurigai iya, memakai. mungkin ada anak tari di sini yang pernah digituin juga. Dan itu benar-benar Senasib. nggak enak. Nasib kita. Soalnya gini nih Mas Punta, pernah nih kejadian. Kita pakai baju yang sama, kan kalau nari ya, ini bukan warna ya, kalau nari cuma pakai kemben aja nih, terbuka semuanya kan. Aku dengan dia sama nih bajunya, foto dengan pose sama, tapi dicap aku memakai. Ini Hanya kebetulan dari foto itu. hanya dari foto. Terus aku gini dong, nah tapi teman aku yang ini basicnya bukan anak tari, jadi aku minta bantuan aja. Jadi kalau misalnya ujian itu kan ada praga-praga gitu kan, bukan harus dari seni tari, mungkin ada dari teater, dari karawitan gitu kan. Kebetulan waktu itu bajunya aku samain. Nah waktu itu minta aku pakai baju itu dengan foto aku upload, itu katanya aku memakai. Ini aku kalau upload Instagram, teman-teman aku tuh pasti gini, oh ya rek seni tari kok mestinya nggak susu. Hmm. Sakit. itu itu istilahnya netizennya di bidang seni kayak gitu ya. Pakai susu. Tuh aku waktu digituin, aduh, susu. Oh, iku lah, ikunnya mati, gak ero lah rasanya ya Allah. Iya. Tuh aku waktu ini nyalurnya ke apa skripsi aku nih, waktu aku wawancara dukun tentang Waranggono itu yang susuk. Ternyata susuk itu ada macam-macam sih Mas Benta. Kalau dari si bapak dukunnya sih, yang diomongin sama si bapaknya, si beliaunya itu cuman kalau ngelanggar pantangan bakalan copot, udah gitu doang, berhenti sampai situ aja. Tapi katanya orang-orang zaman dulu kan, ini kita juga waktu skripsi wawancaranya nggak cuma dukun, nggak mau jawab, tanya orang tua gitu. Katanya kalau si bapak dukunnya udah meninggal, Ada, aku pernah dengar cerita yang sulit meninggal karena mempunyai nggak tahu susuk atau apa, tapi memiliki suatu pegangan gitu. nah, ya, ilmu pengasihan. Iya. Ya aku skripsi sampai ke sana-sana loh, bayangin. Itu berat banget ya sepertinya ya. Tapi seru juga, tapi seru. Ya aku skripsi itu aku lihat Waranggono itu berangkat dari rumah jam 9 malam, jam 10 malam, ngeliat orang nari doang. Benar, tapi selama meneliti skripsi tentang hal-hal seperti itu, ada gangguan nggak? Gangguannya
ya kalau secara langsung melihat aku itu enggak kayak suara-suara gitu enggak, tapi kayak aku ngerasa kalau si yang aku wawancarain ini ketika sudah dandan, aduh lepas deh, ketika udah dandan, udah pakai baju seragam lengkap nih, sak pengadek kalau katanya orang Jawa, itu dia bukan dia gitu. Oke. Itu kayak Itu siapa? dia Wahyu Mas Bunta. Enggak, aku soalnya aku nggak tahu mana yang pakai, mana yang enggak gitu. Jadi nggak tahu cara bedainnya gitu kan. Atau Emang nggak kalau ini kelihatan. ada nggak cara atau mungkin ciri-ciri orang yang memakai dan tidak? Ini kalau aku bahasnya iseng-isengan aja ya. Kalau misalnya sesama teman ya, bukan ngomongin seni lagi, udah lewat nih. Suruh dia makan daun kelor sama makan sate yang langsung diginiin dong, dari tusuknya Oke. Nah, itu kalau lucu-lucuannya anak-anak sih ya. Kalau nggak gitu suruh makan pisang raja. Berarti itu istilahnya pisang mitos yang tersebar di masyarakat ya. Tapi katanya memang iya loh Mas Bunda, kalau kesurupan itu katanya dicariin daun kelor, kita sabetin tuh, dia sakit. Antara itu sakit badannya emang sakit atau si yang masuknya sakit, nggak tahu juga. Tapi ngomong kayak gitu tuh emang nggak habis-habisnya ya, karena Sih, benar. tapi kita takut juga. Oke, mungkin cukup itu dulu. Kita ngobrol-ngobrol bareng Kaniki, obrolannya seru banget. Kita bakal lanjutin lagi, lebih dalam lagi untuk di episode-episode selanjutnya. Pokoknya buat kalian, tadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari kita dan juga dari Kak Kaniki tentang banyak hal. Bisa kalian tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan juga kalau ada pertanyaan langsung ke kita, bisa langsung ke Instagram kita juga. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke, untuk semua para pendengar, terima kasih banyak. Akhir kata, Punta dan Niki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.